Baik, pada segmen ini ada beberapa hal gitu ya yang ingin saya sampaikan terkait dengan komunikasi efektif. Makanya saya beri judul segmennya itu adalah hal-hal penting dalam komunikasi efektif karena memang ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait dengan pentingnya komunikasi efektif. Yang pertama, ini mari kita kenal ada 5 hukum komunikasi efektif. Kalau kita singkat ya, bisa lihat dari awalan hurufnya dari setiap kata itu adalah reach. Ya, R-nya itu adalah respect, E-nya itu adalah empathy, A-nya adalah audible, C-nya itu adalah clarity, dan H-nya adalah humble. Oke, untuk yang pertama, respect ya. Nah, maknanya di sini respect itu adanya rasa menghargai ya. Ya pasti teman-teman juga pasti sering lah ya menggunakan kata respect. Respect itu ya mencoba untuk mengerti, mencoba untuk menghargai ya individu ya. Dalam hal ini berarti sender berusaha untuk respect terhadap penerima atau komunikan atau receiver. Kemudian yang kedua adalah empati. Nah, empati di sini adanya rasa merasakan gitu ya. Nah, di sini diharapkan sender itu dapat menempatkan diri pada situasi. Jadi merasakan ya saling merasakan ya antara sender dengan receiver ya. Selanjutnya ini ada sikap yang baik dalam komunikasi efektif. Ya hampir mirip-mirip ya dengan hukum komunikasi efektif. Nah, kalau sikap yang baik dalam komunikasi efektif yang bisa dilakukan itu terbuka. Ya berarti terbuka untuk mendengarkan apa feedback dari si receiver ya. Jadi terbuka dan tidak menutup apa namanya pemikiran orang lain. Kemudian empati ya, empati mencoba ikut merasakan dan mendengarkan dengan baik. Kemudian eh, berikanlah sikap berupa dukungan gitu ya. Baik, jadi ketika misalnya ya ini dukungan ini bisa dilakukan oleh keduanya ya, oleh sender iya, kemudian oleh receiver juga iya ya. Jadi ketika receiver receiver mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh sender, nah secara tidak langsung kan itu juga menunjukkan dukungan. Nah begitu pula sebaliknya ketika sender menerima feedback dari receiver, nah itu juga menunjukkan dukungan. Kemudian timbulkan rasa positif terhadap proses komunikasi. Jadi di awal itu jangan atau tidak berpikiran ini kayaknya receivernya tidak akan mengerti nih apa yang akan saya sampaikan. Nah itu kan tidak menunjukkan rasa yang positif ya terhadap proses komunikasinya. Dan yang terakhir, tumbuhkan sikap kesetaraan ya. Jadi ya seperti contoh tadi ya antara farmasi dengan pasien bukan berarti farmasi yang lebih tahu kemudian cara menyampaikannya itu seperti menghardik atau merendahkan gitu ya. Tapi coba bangun seperti bagaimana hubungan orang yang setara ya, yang satu ingin menyampaikan, yang satu ingin menerima, setara gitu. Yang satu ingin memberi, yang satu ingin menerima. Bukan berarti yang satu memberi ilmunya lebih tinggi. Ya memang ya secara teori memang dia yang lebih tahu gitu ya, seorang farmasi lebih tahu daripada pasien. Tapi bukan berarti dengan kondisi seperti itu membuat farmasi eh, menjadi merendahkan gitu ya, merendahkan si receiver. Jadi ada bangun rasa kesetaraan ya, supaya dengan dibangun rasa kesetaraan tersebut si penerimanya juga lebih bisa menerima dengan baik ya, tidak direndahkan seperti itu. Oke, ini selanjutnya ada 7 step or 7 step for effective communication ya. Ada 7 cara nih bagaimana membangun proses komunikasi yang efektif. Pertama, listen more carefully and responsively. Nah, jadi mendengarkannya itu bukan mendengarkan yang ya udah cuma asal mendengar aja gitu, tapi coba mendengarkan
dengan hati-hati dan lebih fokus lagi apa yang ingin disampaikan. Nah, dalam hal ini apalagi ya ketika seorang sender mendengarkan feedback dari receiver, nah itu coba lebih dipahami ya, tujuannya untuk bisa melihat apakah sebetulnya receivernya itu mengerti atau tidak. Nah, apabila mengerti maksud dan tujuannya yang kita sampaikan, berarti ya sesuai definisi tadi bisa tercapai lah proses komunikasi yang efektif. Kemudian explain your conversational intent and invite consent. Nah, maksudnya itu coba dijelaskan ya, jelaskan apa sih sebetulnya tujuan dari pembicaraan, dan coba apa namanya, invite consent itu ajak si receivernya itu untuk setuju gitu. Setuju dengan apa sih yang akan dibicarakan. Ya bukan bukan kita memaksa untuk setuju terhadap apa isi dari pembicaraannya, tapi setuju tentang apa sih yang akan dibicarakan. Karena dengan demikian berarti akan ada kefokusan, ya akan ada kesamaan frekuensi. Oh, ini kita mau ngobrolin tentang misalnya penggunaan obat anti hipertensi. Nah, seperti itu ya. Jadi akan lebih fokus lagi dan harapannya akan terbentuk komunikasi yang efektif. Yang ketiga itu adalah express yourself more clearly and completely. Nah, ini lebih berfokus ke sendernya ya. Jadi ketika sender menyampaikan pesan, nah coba diekspresikan dengan cara sendiri dan diekspresikan atau disampaikan pesan yang ingin ditujukan itu dengan jelas dan tentunya dengan lengkap ya. Selanjutnya translate your complaint and criticism into specific request and explain your request. Nah, ini maksudnya apa yang ingin kita harapkan dari receiver itu coba dibuat lebih spesifik dalam beberapa misalnya pertanyaan atau misalnya dalam beberapa penjelasan gitu ya. Jadi misalnya kita eh, ingin supaya pasien itu bisa patuh begitu ya minum obat. Nah, coba itu dijelaskan dalam apa permintaan atau arahan yang lebih spesifik gitu ya. Misalnya dibantu dengan ditunjukkan kartu minum obat seperti itu ya. Jadi apa sih yang kita mau itu lebih dijelaskan dan lebih dispesifikkan. Nah, dengan demikian berarti kalau kita menyampaikannya lebih detail dan lebih spesifik, maka apa yang kita harapkan, misalnya tujuan konseling kita itu ingin supaya pasiennya patuh, nah itu bisa diterima maknanya, maksudnya oleh pasien atau oleh receiver. Selanjutnya ada ask question open-endedly and more creatively. Nah, ketika kita ingin melakukan komunikasi yang efektif dan misal komunikasi efektifnya itu membutuhkan beberapa informasi dari pasien, membutuhkan feedback dari pasien dan feedbacknya itu menjadi feedback yang penting misalnya untuk kita mengeluarkan ide-ide baru lagi. Nah, coba tanya dengan cara yang open ended question. Jadi bukan yang close ended, kan kalau close ended itu yang pada akhirnya akan menggiring feedback dari receivernya itu berupa misalnya yes or no atau pada pilihan A, pilihan B gitu ya. Tidak dijelaskan kenapa bisa memilih A, kenapa bisa memilih yes, kenapa menolak yang tidak. Nah, seperti itu. Nah, kita coba ramu pertanyaan yang bersifat open ended jadi supaya ada penjelasan yang lebih dari receiver. Jadi feedbacknya itu tidak hanya sebatas yes or no atau A or B gitu. Ya, dan lebih kreatif lagi untuk membuat pertanyaan. Ya. Kemudian express more appreciation. Nah, jadi maknanya kalau kita mendapatkan informasi nih misalnya dari si receiver atau kalau receivernya itu memberikan feedback yang bagus, nah kita coba ekspresikan si apresiasi kita karena receiver itu mau memberikan feedback ya misalnya dengan cara
Oh, begitu ya, Bapak, Ibu. Nah, kalau misalnya di konseling ya kurang lebih ketika kita mendapatkan informasi bisa seperti itu ya. Terima kasih Bapak, Ibu gitu ya. Setidaknya ucapkan terima kasih. Terus berikanlah ekspresi berupa senyuman gitu ya, atau anggukan kepala. Kemudian yang terakhir adalah make better communication an important part of your everyday life. Jadi di sini buatlah suatu proses komunikasi yang baik itu menjadi bagian dari bagian dari keseharian ya. Jadi ya misalnya kalau pasien gitu ya, kalau pasien datang lagi misalnya ya ke rumah sakit untuk kontrol yang kedua kalinya. Nah, kita lakukan secara rutin misalnya si proses konseling itu ya ketika pasien itu datang. Nah, jadi dalam setiap proses komunikasinya itu lakukan lagi dengan cara yang lebih baik dan lebih baik ya sehingga akan tercipta rasa oh iya nih penting nih proses komunikasi. Jadi si receivernya itu merasa oh iya nih ini tuh penting gitu untuk dilakukan dan ketika akan dilakukan komunikasi lagi maka harapan komunikasi efektifnya itu akan semakin terbentuk. Selanjutnya ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama berkomunikasi pada suasana yang menguntungkan ya, suasana yang mendukung juga, melihat waktu, melihat kondisi lingkungan gitu ya. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti dan sudah ya tadi di bagian yang clarity, tidak menimbulkan ambigu ya. Kemudian pesan dapat mengunggah perhatian. Nah, ini yang menarik ya. Jadi usahakan pesan yang ingin kita bawakan itu mengunggah perhatian receiver. Makanya kalau kita ingat ya di bagian yang elemen komunikasi efektif, coba munculkan idenya itu yang memang sesuai dengan eh, bukan pasien ya, sesuai dengan kondisi receiver ya supaya lebih mengundang perhatian. Kemudian pesan dapat menggugah kepentingan. Nah, ini juga eh, dengan kita meramu pesannya itu menjadi sesuatu hal yang menggugah kepentingan si receiver, maka ini akan membuat receivernya itu menjadi lebih tertarik dan bisa melakukan komunikasi yang efektif. Kemudian yang terakhir ini menimbulkan reward ya. Jadi maknanya menimbulkan reward itu menciptakan suatu penghargaan begitulah ya untuk uh, receiver ya receiver jika memang terbentuk suatu komunikasi efektif nanti pada akhirnya setelah komunikasi efektif itu terjadi atau dilakukan ada sesuatu hal yang diperoleh gitu dan bisa dilakukan gitu oleh receiver. Nah, mungkin ini menimbulkan reward itu kita bisa lihat di outcome-nya ya. Nah, ini adalah outcome dari komunikasi efektif. Ya, outcome-nya itu hasilnya atau luarannya ya dari komunikasi efektif itu harapannya pertama bisa menimbulkan rasa pengertian ya. Pengertian dalam artian harapannya itu misalnya si sender mengharapkan receiver itu bisa mengerti dengan kondisi sender. Nah, berarti outcome-nya kalau receivernya itu bisa mengerti, sudah memahami gitu dengan kondisi sender, nah berarti sudah tercapai nih komunikasi efektifnya gitu. Kemudian akan timbul rasa kesenangan ya. Tentu rasa kesenangan itu bisa dirasakan oleh receiver dan bisa dirasakan juga oleh sender ya untuk rasa kesenangan ini karena em, komunikasi efektifnya tercapai, apa yang ingin disampaikan oleh sender bisa diterima dengan baik oleh receiver maka akan menimbulkan kesenangan. Kemudian mempengaruhi sikap. Nah, ini
Mempengaruhi sikap berarti, dari makna atau pesan yang ingin disampaikan itu, nah ada pesan yang memang bisa mempengaruhi sikap dari receiver. Nah, selain itu juga kalau kita ingat ya di prosesnya ada yang namanya feedback, nah berarti, secara tidak langsung dengan adanya komunikasi efektif, dengan adanya feedback yang baik dari receiver itu juga akan mempengaruhi sikap dari sender ya. Entah itu sikapnya berkaitan dengan apa namanya, si makna atau pesan pembicaraan ataupun eh, mempengaruhi sikap bagaimana cara sender melakukan komunikasi. Selanjutnya, nah ini masih berkaitan nih, mempengaruhi sikap ini akan, akan menimbulkan hubungan yang semakin baik ya, antara receiver dengan sender ya. Jadi karena yaitu proses komunikasi yang efektif, sender berusaha memberikan, message atau pesan ya sehingga, eee, pesan tersebut dapat diterima dengan sangat-sangat dekat kebermaknaannya gitu ya. Jadi, eee, receiver bisa menerima apa yang dimaksudkan oleh sender dan karena yang namanya proses komunikasi efektif ada unsur feedback gitu ya, ada elemen feedback, maka sender juga dapat mendengar ternyata sebetulnya ini loh yang diharapkan oleh receiver. Nah, jadi dengan seperti itu akan terciptalah hubungan yang semakin baik. Dan yang terakhir outcome itu adalah adanya tindakan gitu ya. Kalau memang dari si message-nya itu ada sesuatu hal yang mengharuskan tindakan, baik itu tindakan dari receiver ataupun dari Mmm, feedback ke sender. Nah, sebetulnya walaupun di message-nya itu tidak ada, apa ya namanya, tidak ada tindakan tidak ada sesuatu yang harus melakukan tindakan, ya setidaknya dalam proses komunikasinya itu, ya ada tindakan dari, misalnya dari receiver, tindakannya misalnya berupa feedback, ya seperti itu. Atau tindakan dari sendernya itu misalnya berupa, eee, mendengarkan feedback yang baik. Seperti Nah, ini, ada barier dalam komunikasi ya. Nah, barier dalam komunikasi ini ada fisik, linguistik, waktu, fisiologis atau personal, dan ada sosio, kultural. Nah, kalau yang fisik misalnya ini bariernya itu berupa suara atau misalnya berupa jarak ngobrol ya. Nah, kalau sekarang kan lagi musim physical distancing ya. Jadi mau tidak mau memang ada mungkin ya ada jadinya barier gitu ya dalam komunikasi untuk berkomunikasi secara langsung di zaman sekarang gitu ya. Kalaupun misalnya pakai virtual, nah kan suka ada tuh gangguan sinyal lah atau apa, nah itu juga menjadi barier gitu ya. Kemudian ada barier linguistik. Nah, ini lebih ke perbedaan bahasa ya. Jadi kalau orang yang tidak bisa mengerti bahasa Sunda gitu ya, kemudian harus berbicara misalnya apotekernya datang dari Bandung, kemudian ditempatkan misalnya di Garut ya, di Garut itu di ya daerah yang perbatasan, bukan perbatasan, pedalamannya, ditempatkan di puskesmas. Nah, dapat pasien, nenek-nenek yang tidak bisa berbahasa Indonesia, kemudian, apotekernya juga tidak bisa berbahasa, Sunda gitu, jadinya akan, sulit itu barier dalam bahasa. Nah, jangankan itu ya contoh seperti tadi yang memang bahasanya sudah berbeda. Kadang, eee, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sama, kalaupun misalnya, ada jargon-jargon atau istilah-istilah yang memang tidak bisa, dimengerti oleh salah satu komponen gitu ya, misalnya tidak bisa dimengerti oleh, receiver, nah itu juga menjadi barier. Selanjutnya adalah waktu. Nah, ini kalau waktunya tidak tepat, misalnya, receiver-nya sedang tidak, fit kondisi bukan mungkin bukan ke arah situ ya, bukan ke arah fitnya. Misalnya, receiver-nya itu sedang buru-buru ditunggu oleh temannya ya. Nah, dipaksakan untuk komunikasi juga akan susah karena fokusnya nanti akan buyar. Begitupun sebaliknya kalau sendernya yang terburu-buru juga sama.
Kemudian ini ada masalah atau barier fisiologis ya, ya misalnya ini terkait dengan kepercayaan diri yang rendah, pemalu ya dan tidak objektif. Nah, ini juga bisa menjadi barier. Nah, kalau socio culture, nah ini lebih ke perbedaan kultur atau aksen ya. Jadi misalnya eh orang mana yang suka marah-marah ya? Bukan marah-marah mungkin ya, tapi berbicaranya itu dengan nada yang tinggi gitu ya. Kemudian misalnya inilah orang yang daerah mana atuh ya saya bingung. Pokoknya ada orang yang nada bicaranya tinggi dan memang sebetulnya dia tidak marah tapi nada bicaranya tinggi. Berbicara dengan orang yang dari daerah yang misalnya lemah lembut seperti itu ya. Nah, itu kan ada perbedaan aksen dalam berbicara juga. Nah, itu bisa menjadi barier karena bisa saja eh, apa namanya? Misalnya receivernya yang si lemah lembut itu merasa ini kenapa ya orang ngajak ngobrol kok malah seperti marah-marah. Nah, itu juga bisa menjadi barrier ya dalam komunikasi.